Lotola itu ya. Ono to laisa ora ono. Kalau di bahasa Indonesia bukankah minal kusroni kelebu saking kapitunan termasuk kerugian. Anna layaliha setulune pira-pira bengi. Anna sesungguhnya layalia malam-malamnya iku tamuru lewat apa bengi. Malam-malamnya terlewat sebelumnya terlewat bila naf'in lawan tanpa manfaat. Malam-malamnya terlewat tanpa kemanfaatan. Waktu sabu lanjen hisab denetung min umri saking umur ingsun bukankah orang yang rugi, bukankah termasuk orang yang rugi orang yang malam-malamnya terlewat begitu saja tanpa kemanfaatan, padahal umurnya dihitung. Kayak gini nggak jalan Pak? Mati Pak. Itu anak kelap-kelap anu ya, gitu ya, hijau ya. Nah, padahal sebelum tadi muncul ini bukan penilaian itu pas ngenekin itu kajian belum terbayar. Padahal biasanya bayar bareng-bareng apa ya Pak? Belum terbayar, yang terbayar.
iki anake opo reno arep asilah. Sing ikhlas sing ndi? Ini enggak tak berian, enggak tak berikan. Ini. Anu nih, sandine. Rehat. Re itu doa, hati itu hati. keras, Keras. Doa keras. Doa sungguh-sungguh. Untuk mendapat siapa? Pre itu tulisannya AY ya? gitu, pride, PR, Saya PRAY. Hat HR tidak? Ya, masuk. Enggak masuk. Tersambung tanpa internet ini ada data muntah. oh, aku kurang mau. Oh iya sudah tersambung. Ya. Oh, Alhamdulillah. mana? Semoga pahalanya untuk taklim hari ini mengalir sama Allah. Sudah nyala. Aman. Sekarang posisi. Nah, oke. Sekarang. Orang itu ya orang organ dalam hal ini organ organisasi lembaga dan seterusnya. Kalau ingin maju itu harus selalu melaksanakan satu namanya muraqabah yang disertai dengan muqarrabah. Ada ada keterkaitan antara raqabah
itu muqarrabatan. Kata keterkaitan. Kemudian yang kedua itu ada mujahadah. Dari kata jahada, yujahidu, mujahadah. Terus yang ketiga muhasabah. Dari kata hasabah, dari kata hasibah, kemudian tulati mazid diharfin diwajini fa'ala menjadi jada yujahidu mujahadah. Masih ingat ya Pak ya? Nanti masih ingat ya? Mas Rahmat di pesantren masih ingat kan pelajaran ini? Hasaba yuhasibu muhasabatan. Hasaba. Raqabah itu nek kitab le maknane nginjen niti bahasa apa sebenarnya bahasa menterengi ngono planning. Koroba itu mendekat. Koroba, koribun dekat. Koroba mendekatkan. Koroba pendekatan. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita boleh buat rencana apapun, tapi berorientasi kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Memang konteksnya kalau ingin sukses selamat kan ya, sukses banyak. Definisi sukses asal usaha tujuan itu tercapai namanya sukses. Tapi membawa keselamatan apa enggak? Aku lagi korupsi sukses, ini juga benar ya. Tapi membawa keselamatan apa enggak gitu. Diridhoi enggak sama Allah? Gitu, makanya harus disertai dengan ekor mendekatkan diri sama kemudian. Jadi muraqabah itu planning, membuat rencana. Jadi hidup ini jangan mengalir saja. Mengatur lembaga ini jangan mengalir saja.
Karena apapun yang mengalir itu ke bawah. Dan namanya sukses itu ada kenaikan, ada pertambahan. Jadi urip ki ana unggahe. Urip kok bukan dia ngono wae ra mudah-mudah. Melarat kok melarat wae ra mudah-mudah. Mudah malah. Enggak suge-suge gitu kan. Yang tambah malah utang gitu kan. Pinter kok ya ngomong bodoh ya tambah-tambah pinter gitu kan. Maka kata taklimul muta'alim kulla yaumin ziyadatan itu kulla yaumin ziyadatan bunyinya dia enggak? Bunyinya apa? Bunyinya ada kulla yaumin ziyadatan. Apa warangga lali ya gini. Ini lali ya. Sing ulang taklim sapa? Halo. Sing ulang taklim sapa Mbak Bila? Alala. Di Sofia. Tadi ini punya itu. Kun mustafidan kun layaumin ziyadatan minal ilmi wassafi bu'ulil alali ta'alam fa'innal ilma zainun li ahlihi wabadlun fa'inlanun likulil makasih. Iya nyanyian dari Mbak Hati, nyanyian ya. Tapi nyanyiannya para ulama. Saben dino ing tambah. Maksudnya hidup ini setiap hari ada peningkatan. Urip kok mau bening ala pancet wis. Tahun 90 karo tahun 2000 padha wae 2010 karo tahun 2020 ora mudah. Makanya 2023 harus ada perubahan. Di antara perubahannya mungkin hidup akan ada tambahan. Begitu mungkin begitu. Tahun berapa Bu Fitri? Targetnya ada pertambahan, pertumbuhan apa Jadi kalau ingin hidup ada peningkatan terus, maka harus direncanakan, di planning, direncanakan dengan baik. Makanya dari kata ini ahli tata kelola kehidupan perorganisasian mereka menyebut planning, organizing, activating, controlling, evaluasi itu ada di bahasa. Jadi membuat planning, membuat rencana-rencana, ada baik hidup ini menurut ini. Malam itu kita merencanakan apa yang besok kita lakukan. Maka guru itu membuat RTP itu malamnya bukan paginya. Guru itu membuat RTP itu malam harinya. Besok Akbar mulai. Itu malam harinya. Mau membuat roti, mempersiapkan untuk besok, itu kalau di rumah sendiri
itu ya malamnya. Kalau malam tidak karena jam kerja, berarti sorenya untuk besok. Jadi ora kesusu-susu arep kerja arep merogat lagi niat bukan. Lah ternyata entek kasih merogat ada bukti. Maka produktivitas berapa? Nah ini makna dari taklim ini. Jadi mempersiapkan itu malam sebelumnya, bukan di hari H baru mempersiapkan. Jadi, oleh karena itulah maka di dalam Al-Quran itu fangdur ma taqaddamat fangdur nafsum ma qaddamat lihat. Untuk hari esok lihatnya sekarang. Fangdur siapa Al-Quran itu? Fangdur nafsum ma qaddamat lihat. Itu perintah Al-Quran agar kita ini memikirkan tentang masa depan. Masa depan mustakbal pendek dan mustakbal panjang. Jadi betapa Islam itu ternyata sangat mementingkan, sangat menghargai waktu, membuat planning dalam kehidupan. Nah, wong Jawa itu menggambarkan tentang pemuda yang seharusnya punya planning tentang masa depan itu dengan dari apa ini? Dari thinking. Jadi ulama memaknai al-muslimu akhul muslim. Al-mu'minu akul muslim. Mukmin itu antara mukmin yang lain bersaudara. Dia anak sing kelingan atau apa hadis. Nah, Rasulullah menyebut al-mu'minu akhul muslim itu di hadis kaliannya, bukan kauliannya, akwaliannya itu menyebut wasab baka asodia, merapatkan jari-jarinya begini, seperti jari-jari ini loh, begini. Kalau seperti jari-jari ini loh. Jari-jari ini kalau bersatu akan banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau sendirian, contoh jentik, tok arep kuat ngangkat apa? Tinggi mame ra iso. Mbok gede jempol tok lho, gede dhewe sombong-sombong. Rati kancani ya ra iso ngopo-ngopo. Tapi ulama Indonesia saking wicaksana memaknai 5 ini adalah elemen masyarakat. Ini adalah pemimpin, ini adalah ilmuwan, ini tentara di garis depan atau apapun yang di garis depan. Kalau ekonomi ya para petani. Terus ini wanita. Kenapa ini digambarkan sebagai wanita? Ini yang menghiasi dunia. Ini yang menghiasi dunia. Almaratu Almatul Bilal. Almaratu apa? Wanita itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah
Wanita soleh, yo piye kan itu ya. Aku ya tahu perlu lali lagi. Piye? Al-mar'atu mataun wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Oleh karena itulah maka cincin itu letaknya di sini. Pernah sampai melihat orang nikah tukar-tukar cincin dan jempol? Di sini. Maka ini mataun. Apa mas? Mas apa itu? Terus? Pian. Besok sampai nak tukar cincin nak gini. Apa nak gini? Aku harus tampil beda. Nah di sini, ini wanita ini. Makanya ini namanya dari memang yang harusnya manis-manis dan memaniskan dunia itu adalah para wanita. Maka dari cincin. Sedang ini adalah pemuda. Pemuda itu harus mengetahui hari esok seperti apa. Nah, wong Jawa ngangge sesuk ana rezeki ora? Itu gak iki. Apa? Iya. Dulek sirite kita sesuk ana ndak. Lagi sesuk ana ndak. Iki. Apa arep ana dulek sirite kita arep gawe jempolmu. Bengok-bengok pitike. Gaiki, sesuk ananda, sesuk anara, lah sesuk anara rezeki saya mau apa? Maka memulai. Nah, 5 elemen masyarakat ini bersatu, maka akan kehidatan tercipta, kedamaian tercipta, kerukunan tercipta, berbagai keinginan bersama yang bersama. 5 elemen bersama. Nah, sehingga namanya anak muda, alhamdulillah alhamdulillah ini muda-muda, ya. Tapi anak muda yang punya harapan masa depan, yang masa depannya itu madecer bukan madesu. Masa depan cerah bukan masa depan suram. Aku urip piano ngalir aja. Ngalir itu ke bawah. Maka sering-sering kita sampaikan ulama Sofi'i menyebut al-jaduda wal ilmu yasir bihi narqaila au jis'an. Kebodohan itu adalah penyakit. Obatnya adalah ilmu. Maka gapailah, naiklah tangga, naiklah tangga untuk menggapai as-sa'adah wal hana. As-sa'adah kebahagiaan, hana kemuliaan. Jadi kalau ingin bahagia dan mulia, maka naik. Nah itu perlu direncanakan. Lek enggak ditoto ape, ordone tinggi naik, meleset boleh. Nah gitu. Makanya di planning. Nah, setelah di planning dengan baik, maka kemudian langkah berikutnya adalah mujahadah, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Impian itu ditata. Impian itu ditata, dirangkai dalam kata-kata, gitu kan? Ini menjadi planning. Planning itu kan menyusun impian-impian, kan? Menyusun impian-impian. Tapi mimpi tanpa usaha, tanpa bangun untuk berusaha, itu jatuh dari ambek. Nggak akan tercipta. Hanya impian belaka. Itu namanya gondoyoni. Ya? Ada 3 macam mimpi. Gondoyoni, gondoyoni, titiyoni, gondoyoni, puspomacun. Bila ngaji nih dia Pak lagi ya.
pelaku reaksi. Jadi harus bangun untuk menyusun, untuk melakukan apa rencana yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan itu kunci keberhasilannya, dengan sungguh-sungguh. Maka Rasulullah menyebut al-jiddu miftahul hayat. Kesungguhan adalah kunci kesuksesan. Nah begitu. Sampean apa pun jenenge dari cah enom mlaku glemak ayo untuk tua ayo mau mulai kira dari warga pengen rapi kok arep ngelamar maju mundur wedi nek di tolak ora sido malah dan dilamar ra gelem golek liyane gitu. Daripada ngenteni kesungguhan tapi tidak ada kejelasan ditolak atau diterima, ya. Kayak Pak Dina. Ada enggak yang naksir Pak Dina sebelum dia nikah dengan yang itu? Ada. Tapi yang pasti kan itu, maka pilih yang pasti-pasti aja. Dan segera dipastikan memang. Segera dipastikan. Belum wis kena lihat ini. Jadi jelas. Tapi disungguh-sungguhi. Sampeyan cah enom kerja klemak liyane setelah Jakarta sampai setelah Kulon Progo. Ya. Maka tepat itu penting. Tepat aja lah. Gue sak mlakune yang tulisannya yang penting selamat. Beda cepat tepat. Semakin cepat kita melangkah, maka semakin banyak kita akan dapat. Cuma gini, kalian pernah apa namanya sok ngeluh, nah utasku kok akeh persoalan ya, akeh persoalan ya alunitas itu, aku repot nih alunitas itu. Iya, karena kita cepat. Sampai jalan ke Wonosari dilala. Di Wonosari itu ada 10 sini sampai Wonosari itu ada 10 polisi tidur umpamanya. 10 polisi tidur. Sampean kalau jalan ke Wonosari itu 80 km per jam. 80 km per jam. Maka sebentar-sebentar akan menemukan polisi tidur itu jerundengan itu. Sebentar-sebentar. Sama dengan sebentar-bentar ada masalah. Tapi lek pelaku ngomong 40. Ya adem. Suwe ono masalah ini, tapi kapan nyampainya? Gitu. Makanya ulama menyampaikan ini golongan orang-orang yang berjalan 40 ini kadang-kadang menyalahartikan takdir. Jadi Allah radil. Mau ditakdir ke suki, ini ditakdir ke marah. Terus kemudian demo. Ngomong jarene Indonesia apa namanya Cinaisasi. Jadi bisa mendelok coba di video-video itu bagaimana Cina bekerja, gitu. Sementara bagaimana orang Jawa bekerja alon-alon. Kapan nyampe? Nah gitu. Kapan nyampe? Begitu ya di bekerja
Bekerja itu begitu, cepat. Tapi dengan penuh perhitungan, direncanakan dulu. Jadi bunyinya cepat, tepat. Nah, contoh tulisannya apa? Tanggap, 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 tangguh, tanggap, tanggap, tanggul, terengginas. Ojo yo cak ngantukan lemak gitu ya. Maka nah ini kembali. Biasanya orang-orang yang suka lemak itu suka nyalahkan takdir atau sudon terhadap takdir atau salah memahami takdir. Kok melarat memang takdir ini takdir dulu. Jadi saya dulu ngaji itu diterangkan oleh guru saya, kita itu harus husnudzon sama Allah. Bahwa Allah itu tidak menakdirkan si A, si B, miskin, si C, si D kaya. Allah itu menciptakan bumi ini ditakdirkan untuk manusia. Dan disuruh ngambil kekayaan yang ada di dalamnya. Dan sampai disuruh belajar, disuruh berusaha. Walaupun memang ada satu dua karena memang diberi tugas lain oleh Allah. Maka sampai saya belajar hikam, ada makom tajrid, ada makom asbab. Makom asbab itu wong Jawa nyebut kasbi, kasab itu usaha. Wong Jawa nyebut kasbi. Orang yang di makom asbab awam itu lebih banyak daripada tajrid, karena tajrid itu mewali-wali tertentu. Tanpa usaha sudah ada rezeki yang datang. Itu makom-makom tertentu. Nah, mayoritas orang itu di makom asbab. Takdirnya sama. Bumi ini untukmu. Silahkan ambil. Dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Nah, kalau Anda punya ilmunya dan cepat-cepat mengambilnya, ya dapat banyak. Sama tidak punya ilmu, wis glemak-glemak ya oleh sithik. Itulah terciptanya si kaya dan si miskin. Begitu loh memahami takdir itu biar kita nggak salah. Kenapa sekolahan sana maju? Kenapa sekolahan kita nggak maju? Karena sana punya ilmunya, karena sana sungguh-sungguh. Sementara kita belum. Kenapa orang itu kaya? Kenapa orang itu tidak? Ya dia ilmunya lebih banyak untuk ilmu menjadi kaya dan kemudian bisa jadi lebih sungguh-sungguh. Cobalah lihat orang-orang yang kaya dan miskin sampai teliti sebenarnya miskinnya itu karena salahnya sendiri kan? Dan yang kaya itu memang layak untuk kaya. Gitu kan? Coba lihat. Rata-rata orang kaya jam kerjanya lebih banyak daripada yang miskin. Orang kaya awalnya lebih hemat daripada yang harus miskin, betul tidak? Maka kemudian ada ungkapan hemat mangkal kaya, rajin mangkal mandai, itu nanti akan sukses. Nah kita karena begitu harus belajar terus. Jangan berkata aku raiso kemudian berhenti. Aku raiso, aku tak belajar. Maka saya menganjurkan begini kepada kepala-kepala madrasah yang mungkin merasa tidak bisa. Aku masih mau aku raiso. Loh ini kesempatan untuk belajar. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan ya. Ini kesempatan untuk belajar. Saya semester 4 ditugasi oleh Pak Kiai, disepakati secara aklamasi di dalam rapat. Itu isinya itu gini lah ini. Rapat pemilihan kepala madrasah. Aslinya begitu. Rapat pemilihan kepala madrasah. Sudah disiapkan ini kertas-kertas untuk pilihan itu waktu itu. Tapi Pak Kiai waktu memberi sambutan, kalau ini nanti pemilihan kepala madrasah, saya milih Pak Khairon ya, ngono kuwi.
Nah akhirnya karena Pak Kiai ngono kuwi terus pimpinan rapat bagaimana Mbak Kiai sudah memilih Pak Khairon, bagaimana kita setuju, lo kabeh setuju orang wani beda. Padahal saya nggak bisa betul semester papat kok bayang kok. Lah yo luweh imut-imut timbang Pak Langga toh. Semester papat toh. Saya nggak bisa, tapi karena saya ditugasi itu saya ekspos. Ini kesempatan baik buat saya, maka saya datang ke namanya Pak Firman Sahbisa, itu kepala MTS Negeri Mabuk. Saya datang terus, Pak belum saya diajari. Rutin akhirnya saya datang sebulan sekali mesti datang. Kepala sekolah sepuh. Saya waktu itu kelas MTS termuda ya saya di Yogyakarta. Jadi gitu. Terus saya ke Pandanaran. Pandanaran dua hal yang saya lakukan. Pak Kiai Maduddin Sukamto itu kepala MTS Pandanaran. Kenapa saya akrab dengan Pandanaran itu ceritanya begitu. Kesempatan saya akrab dengan sana, banyak doa didapat dari Pak Kiai Mufid. Kemudian saya akrab dengan putranya, Kiai Maduddin Sukamto. Saya banyak dipelajari, bahkan saya ngomong begini. Mas itu apa lagi? Ini. Mana ada maksudnya? Nah, itu mana? Namun rekaman kemana? Hah? Orang mau rekaman? Saya ke sana itu harus bilang begini, Pak Yai. Murid yang ngertian sing aku tok ning mboten. Kira-kira jawab ngono. Murid yang ngertian sing asal di tok ning mboten. Nanten. Oke diajarnya kan pakai dasi mawon iki. Tak dididik. Saya punya keyakinan nek aku didik wong sing ditokne ke sekolahan liya tak didik jadi apik itu hebat. Jadi belajar dari sulit, jangan belajar dari mudah. Belajar dari sulit. Nek ngelola cah angel wae berhasil. Itu mesti akan anakku biyen kali tak arep kono mari saiki pinter lo ngomong-ngomong aduh mesti lo lah kene iki angele bagus tok nih. Angele sapa nih? Lah udah mau sulit bagaimana belajar digulai sing benak-benak tok. Makanya lihat bagus tok nek aja dhisik didik dia jadi baik. Wah, itu prestasi itu. Ora sing didik sing angel wae iso sukses. Apa menang didik sing gampang, wah hebat itu. Dan kehebatan lembaga pendidikan itu. Terus saya SMA 8 itu tidak hebat. SMA 8 itu tidak hebat. Walaupun selama ini selalu tertinggi nilai UN-nya, DIY, tidak hebat. Nah, karena memang dia masuk sudah dites yang nilainya tinggi-tinggi, nggak hebat. Tapi kalau bisa menghantarkan anak nilainya 15, terus sekolah di situ menjadi 25, itu baru hebat. Lah mlebu 25 nanti jadi 30 gak hebat. Udah 5. 15 yang 25 kan udah 10. Betul ya? Nah mereka bisa menghasilkan rata-rata nilainya 10 lah maksudnya ya 10. Lah memang masuk sana sudah 9. Gak hebat lagi itu anak-anak yang nilainya 15 bisa menjadi 25. Itu hebat. Maka saya cari tantangan itu datang Pak Imaduddin Sukamto ada yang mau dikeluarkan. Pengen pengamu saya didik. Akhirnya benar mereka itulah yang dulu dikeluarkan di Pandanaran kemudian dibawa ke Wahid Hasyim jadi bagus. Sekarang Wahid Hasyim
panen. Saya menjadi begini karena sekolah di Waktu Hasil, sekarang Waktu Hasil muridnya panen. Kenapa saya dengan kerapia itu akrab? Karena saya dulu sering ke kerapia. Sowan Pak Yai Masuri, kepala MTS kerapia. Oten boten sing ngajeng ditok nih. Begitu ya, oten boten sing ngajeng ditok. Di samping saya belajar dari beliau. Jadi coba Mas Azhari di sini ketemu sama Pak Yai Mutohar mungkin sebulan, seminggu 3 kali ya di sini temui, minta diajari beliau. Nanti kan sesama swasta ya kan ke Darul Quran. Nah, kita diskusi. Pak Nandang baca aturan tentang yayasan tak mintakan dari sana, ya Pak Nandang ya. Tak mintakan dari sana. Loh, kenapa kita harus malu untuk meminta? Ya, meminta diajari ulang dulu. Dan kadang-kadang juga sharing. Sekarang ini banyak kok saya yang masih bertanya kepada kerapia, kepada salafiyah, gitu. Tapi malah salafiyah ki api. Lah iki kian apa jenenge? Kaya urunan greenhouse lagi. Kaya urunan greenhouse. Kan ngejar tanggal 15 kalau bisa sudah jadi sehingga bisa mengajukan termin kedua. Nah, termin kedua di BI itu ditutup tanggal 15 Desember. Kalau tanggal 15 Desember tidak bisa, maka harus diajukan bulan Januari. Nah, kita mencoba ngejar bulan 15 Desember, maka ini harus starting duluan. Nah, starting duluan DDP apa? Maka pesantren urunan. Aku ngomong, lah iki wayahe iki wayahe apa teanan iki wayahe teanan. Iki rumono ya saged yuto ya. Apa ki liyane enteng bagi ahli maksum kalau salafiyah. Aku rumono. Lah, disili ya salafiyah. Bayari. Terus ini Korbil Hasan. Gitu kan tidak biasa orang. Pinjaman kebaikan tolong menolong. Gitu Korbil Hasan. Itu istilah dalam syariah. Dalam syariah. Korbil Hasan. Terima kasih. Karena kita akrab dan kita selalu sharing belajar. Maka monggo itu Mas Rifa, datanglah ke Mas Azhari, Pak Rangga, datanglah ke pesantren sekolah swasta yang ke mana ke Ibnu Qayyim bisa tidak bisa, kenapa tidak? Kudil khidmata min ayyi'in orang saya aja kan begitu. Saya sering menyampaikan begitu itu. Pendaftarnya selalu budak tanpa ada tulisan menerima siswa baru, kuncinya apa? Saya kan memperoleh dari situ. Terus saya belajar dari begitu. Nah itu loh pentingnya learn itu. Kalau sudah expose harus learn. Nah kalau sudah learn harus change. Walau change-nya itu ATN. Nah kalau sudah lakukan itu pasti grow. Pasti grow. Dan grow-nya everyday. Gulayomin ya. Grow everyday. Gitu Mas ya. Hidup maju begitu. Kerjaan orang ngono maju-maju. Makanya sekarang saya ajar. Nah gitu. Dulu Mas Danu ya. Kalau ilmu ini dipakai maju kita. Dan Al-Mumtaz sekarang ini perlu dipahami kenapa banyak masalah. Ya karena laju kita 80 km per jam, tidak hanya 40 km per jam. Jadi banyak ditemukan masalah dengan bilang di Al-Mumtaz banyak masalah. Ini karena jalannya tepat. Gitu. Kalau orang lain yang benci terhadap Al-Mumtaz ngomong betul, Al-Mumtaz banyak masalah. Tuh Al-Mumtaz banyak masalah.
jalan cepat. Kalau ada kerikil-kerikil orang yang kerikil-kerikil tajam di jalan, orang yang melakukannya templet, ya iso hindari kerikil. Yang lain dewe, waduh lewat kerikil. Dan cepat akan ketemu karena kita kenal. Itu mujahadah itu begitu. Ya, mujahadah. Nah, tapi jangan lupa setelah di planning dilaksanakan muhasabah, ada controlling, ada evaluasi, itu muhasabah. Nah, muhasabah itu kapan? Ya malam hari. Jadi umpama dihitung, kita tidur jam berapa? Nah, dianjurkan ya jam 11 harus tidur lah kalau tidak ada apa-apa ya. Jam 11 itu maksimal karena ini keterkaitannya dengan kesehatan menurut dokter. Jadi menurut dokter kalau ingin sehatnya awet itu jam 11 harus tidur. Maka kalau memulai persiapan tidur itu jam 10 gitu, memulai persiapan tidur itu jam 10, maka pergunakan yang kira-kira seperempat jam itu tinggi ngiling-ngiling. Saya satu hari ini sudah melakukan kemanfaatan apa saja ya. Baik kemanfaatan saya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Soleh individu dan soleh sosial. Hablum minallah, hablum minallah dan hablum minallah. Apa saja ya? 1, 2. Ini kan sudah melakukan perencanaan tuh. Nah, dari rencana itu yang gagal berapa karena apa? Yang berhasil berapa? Terhadap yang gagal itu dipelajari kegagalannya karena apa, terhadap yang sukses itu disyukuri, terus kemudian besok ditinggalkan lagi. Nah 15 menit lah kira-kira. Kalau itu ditulis ya dicentangi. 15 menit berikutnya membuat perencanaan untuk hari besok. Saya besok rencana melakukan ini. Ini anak muda begitu. Saya dulu waktu muda juga begitu. Nah, gitu. Anak muda mesti begitu kalau ingin produktif begitu. Pasti. 15 menit saya besok akan melakukan ini. Tulis 1, 2, 3. Nah, muhasabah besoknya itu tinggal itu nyentangi para penghilang perbuatan. Begitu setiap hari. Terhadap kesalahan apa yang dilakukan, bismillah besok tidak akan terulangi lagi. Karena kata Sayyidina Ali, orang mukmin tidak akan terpleset kedua kalinya di tempat yang sama, kecuali diplesetkan orang. Nah begitu. Tidak mengulangi kesalahan yang sebagian kita itu seakan-akan bangga dengan kekurangannya. Orang bangga terhadap kekurangannya itu gini, ngomong ya orang bangga, tapi seakan-akan bangga dengan kekurangan. Saya itu nggak mampu begini ini, saya hanya begini ini terus nggak terima ya wes gitu ya bangga dengan kekurangannya. Aku raiso ini. Nah, ini pelajaran tentang muhasabah. Mesti didahului oleh muraqabah, mukor yang disertai muraqabah yang disertai dengan muraqabah. Jangan hanya planning saja tapi tanpa mempertimbangkan, tidak menghadirkan Allah. Setiap planning kita harus menghadirkan Allah. Agar kita selamat dunia akhirat, kita orang Islam. Ya. Pokoknya setiap planning kita baik jangka pendek maupun jangka panjang harus menghadirkan Allah. Udah tidak harus berjalan, tidak ya jangan. Harus nikah yang menghadirkan Allah, jangan hanya mendewakan cinta.
Gimana menghadirkan Allah? Istikharah. Nah, gitu ya. Boleh rezeki yang ngono, hadirkan Allah, cari yang halal. Coba kedua, kodok apa? Ada sepatu apa? Sandal, pasir apa? Rakal, jembatan apa? Aspal, sepatu apa? Sandal, yang baru jadi. Oh ya, kasar-kasar saya. Kenapa begitu? Karena tidak menghadirkan Allah. Gitu. Nah ini proses raqabah yang dimulai sertai dengan qarraba jahada hasabah. Raqabah yang disertai muqarrabah mujahada hasabah. Ini dalam bahasa modern menjadi planning, organizing, activating, control. Kayak roti yang ngono, jadi ya. Oh, itu super pokok jadi terus pokok paku, nggak ada perencanaan ini tidak. Setiap hari dievaluasi, setiap hari direncanakan. Lah perlu hari ini membuat 1000, besok membuat 1, kan? Besoknya lagi 1002, besoknya lagi 1003. Itu kalau enggak sidik-sidik, kan mudah. 1000, mulai kapan 1000? Setahun yang lalu. Terus saya ini 1000 orang enggak, mau bening ngalah pancep. Nah itu kita memaknai alaisa minal khusrani anna layalian tamurru bila nafrin wa tuksatu min. Ingat, umur itu jalan terus, ya. Kedewasaan pun harus bertambah. Kalau tua itu pasti, dewasa itu perlu proses. Jangan dewasanya tidak bertambah, maka tua terus bertambah. Jangan tambahnya umur lewat begitu saja sampai tua, sampai elek, atau Guru tua. Sampai di sini. Ada diskusi? Ini saya menggabungkan berbagai ilmu ya. Ya karena memang ayat Allah itu pun nggak boleh diambil satu-satu. Wong bid'ah itu haram, merokok itu kan karena hanya satu hadis. Tidak coba menggabungkan hadis-hadis yang lain. Setara nilai bacaannya tepat. Nah, gitu ya. Ada pencerahan? Ada pencerahan? Halo? Kalau saya tak sampai ini manfaat orang? Paham? Ada yang diskusikan? Tanya itu tidak mesti karena paham loh ya. Karena tidak paham loh ya. Tapi karena ingin mengembangkan pemikiran, betul tidak? Iya. Katakan, ya silakan.
Tentang kemampuan anggota bisa diukur, tentang kurangnya anggota juga bisa diukur. Motor ada speedometernya, akan lari 60 apa lari 80 apa bahkan lari 140, itu kudu ukur kendaraan. Sampai Honda C70 BMG bebek merah warnanya lari rak 100 ya brotol. Nah akhirnya pimpinan yang harus mampu melihat ini teman saya ajak lari begini ke modal-modal apa enggak. Loh, tapi perlu disampaikan tetap saya punya rencana begini, ayo dilakukan. Lu kok kelihatannya terpodal-podal, maka tetap lihat spion. Walaupun spion itu kecil gitu kan ya. Yo spionnya aja gede-gede. Sing gede kayak kata ning ngarep ae. Tetep kudu delok mburi kancane. Tapi sejak awal itu harus pinter, ono kancane sing kuat, ono sing ora, ono sing lek iki golek dijak cepet merotoli yo aja dideleh ning ngarep. Maka di dalam penataan organizing itu ada the right man on the right place on the right job. Nah kadang-kadang sing gak rumangsa kan begini, wong nih menurut pimpinan sebenarnya Anda tidak mampu tapi ambisi, itu kan repot kadang-kadang kan begitu, ada yang begitu. Nah bila muka jelas rawono karena belum menarik. Di tempat lain ada yang begitu, ada orang yang nggak mampu tapi rumangsa luwih dhisik, dia harus ditempatkan di tempat yang terus bahasa tidak di tempat nih nesu lah gitu ya. Padahal pimpinan dalam memilih itu mempertimbangkan the right man on the right place on the right job. Itu harus ada, ilmunya ada itu. Nah, kita nggak memakai ilmu itu ya, idza wusidal amru ila ghairihi ahlihi famtadirisah. Anda menyerahkan sesuatu pekerjaan kepada bukan ahlinya ya tunggu kehancurannya. Itu kata Rasulullah begitu, kata Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi famtadirisah. Murni apalno piye ida wusidal amru ila ghairi ahlihi famtadiris apa ora coba tiga derek apa nih ini bergasnya lagi ya non coba jenis coba marama kaya anu Rama bojone Sinta lho. Perang karo sapa kae? Perang karo Dasamuka menang lho. Rama bojone jalur wong ya kono lek dulu. Guys. Dia ya. Kurangnya anggota kemungkinannya begini, mau tambah anggota apa harus ngurangi sedikit. Kalau anggotanya 5, terus pol-polan nih, malah berantakan tiba-tiba ya sudah sedikitnya dikurangi. Maka saya juga sebenarnya berusaha itu pada saat taklim orang mampu ya. Yang penting terus berusaha maksimal. Lha Pak Dina itu agar gak apa ngono tak eling tapi harus berusaha maksimal ya sudah ora tak seneni. Sing diseneni itu lek weda
Nanti urung terlihat usaha maksimal. Nah gitu. Di antaranya usaha maksimal itu sesuatu yang sudah rutinitas, tidak salah lagi dan salah lagi. Salah ulang-ulang, ingat terus berulang-ulang. Padahal sudah rutinitas. Gitu ya, nah ya, ada lagi. Jadi ilmu saya ajak memang lari cepat ini. Saya ajak di Almukas lari cepat karena mujahadah. Tapi pada saat saya ajak lari cepat, saya melihat dengan ke portal-portal, ya kita merasa sedih. Tapi tetap saya ajak lari, aja santai-santai. Santuy ini marah nafkah. Santuy. Kawan maklan fakor. Makanya kalau itu orang tomat, saya takkan itu kok belum tom, ya Pak, ya masuk akal ya wes, ya gitu. Orang mesti santai gitu ya. Dia nyandi rumahnya di logika kan lagi lah dia ada tekanan harus rampung dulu ngopoi, gitu deh. Kita bisa menilai seperti itu. Ini sebenarnya santai-santai apa sudah pol-polan. Akhirnya maksimal gitu loh. Apa dia model brio melakukannya kayak hijat di mana-mana brio. Ya aku biar dua futura, dungo harus ya Allah, lanjut ganti mobil. Untuk apa? Untuk mempercepat mobilisasi antara Bangun Tapan dan Padok. Kalau berjalan sih, orang ganti mobil, tambahin mobil. Dari futura jadi ras. Di sini Xenia ya seminggu. Terus dilalangi saya kemana gitu, mulai itu dibawa di beras karo wong itu. Saya silaturahmi, ada beras, kesobet toyo belum mau biasa di beras sumbangan beras. Atau kayak gitu kan bawa disumbang beras Pak, jadi yo belum aku tak bawa beras sih. Begitu dibawa itu lore Pondok Bangun Tapan gen apa kan? Gen apa? Kalau pemulung loh, resek loh. Karena polisi tiduri, macet dud, ngono iki kok apa geser, ses ngono. Apa ganti. Terus akhirnya tak ijol ras. Seminggu, lanjut rasa susah, tak tahu nyeser. Ras. Perjalanan lancar, tak kesel. Neng roto ngawur barang, rono anak truk, terus masa aku rasa ngetop truk, nyalip, kokono ono wong cak nom, kene niki, hilang anu niki apa jenenge? Spion nih. Bahkan tak boleh nih sing orisinil itu spion, regane 3 juta. Waduh, bener akeh ya, mobil apa itu ya sampai rusak ya akeh ternyata ya. Nah, kayak mobil Futura ngecat nih 250 cukup Pak. Dulu kayak Innova ya saya itu cukup Pak. Sama. Mulane Sofi kadang-kadang sapa beli sing nyoret gitu. Pokoknya cat iki stop.
nak ngesor kok dianu. Oh ngono kuwi. Ya sofi ora ya kabeh. Nah, ngono nak ngesor. Gitu ya. Ada lagi? Juga Febri ya di planning pokoknya. Ya, kulla yaumin ziyadatan. Grow every day. Every day ya. Grow every day kulla yaumin ziyadatan itu. Grow every day. Walaupun tetap small. Ada? Ojo mabeni ala pancet bahasa Inggris ini. Stagnan. Nah ya. Bahasa Inggris macet apa mulai yang menjadikan nih? Bahasa Inggris. Yang mutas loh. Bahasa Inggrisnya macet apa mulai yang menjadikan nih? Teman-teman saya juga belajar bahasa Inggris lewat Google. Saya lewat Google. Saya mau tetap terus belajar bahasa Inggris. Saya belajar lewat Google. Tahu Google? Aplikasi Google itu kalau saya ngucap, di situ ada rekamannya. Terus umpamanya saya kiri, salah, ngono yo ana salah. Terus kiri, hampir benar, ngono anu jawabannya aplikasi. Hampir benar. Lewat aplikasi. Jadi terus belajar. Wakil al-akhir. Oke, ya. Dari 4 ini saya kira belum cukup kalau belum ditambah sarana, Pak. Dari ini kalau nggak ada sarana kan hanya teknik tok, Pak. Kan perlu adanya kerjasama dengan orang lain, ada dapat modal, harus planning sampai tuntas dan berjalan, Pak. Nah ini untuk sarana penyamping itu dimasukkan gimana kan? Ya, termasuk sarana yang akan dibeli itu harus direncanakan juga. Jadi perencanaannya itu, yang rencana yang kita buat itu harus memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan. Bagaimana perencanaannya tentang sarana, ya? Bagaimana perencanaannya tentang kegiatannya, bagaimana perencanaan tentang apa namanya SDM-nya, itu perencanaan tentang SDM-nya. Kalau perlu bahkan sampai kesejahteraannya. Maka kalau jangka panjang, kalau Al-Mumtaz itu guru-gurunya koyo gurunya SD Muhammadiyah sampai nih kan? Nah itu kayak SMA Mutahari bisa nggak? Dan itu menjadi perencanaan. Sejak awal saya merencanakan Al-Mumtaz ini nanti akan settle di tahun ke-10. Itu perencanaan. Itu perencanaan. Cuman sulitnya di swasta untuk perencanaan itu di swasta yang masih memulai itu karena berkait dengan pembiayaan dan sarpras itu min haitsu la yahtasi. Sehingga antara yang direncanakan dengan yang tidak disangka-sangka itu banyak yang tidak disangka-sangka. Ya sebutlah kita merencanakan tahun kemarin itu punya greenhouse, tapi terpaksa tertunda. Karena apa ora tuku dhewe, karek njaluk, gitu. Tapi lek tuku dhewe, Pak, nandang sesuk nek duwite iki cair, ya ana duit. Tuku anu ya, tuku apa jenenge? Oh ya iPad duit apa?
sedikit rapat Oh, itu. video conference nih kan. Nah, itu kan perencanaan Sarpras namanya. Sarpras. Awake dhewe pengen duwe bis. Itu perencanaan apa impian? Impian yang belum direncanakan. Semimpi tapi belum direncanakan. Kenapa? Karena belum jelas. Sehingga Untas ini selama ini antara rencana dengan impian itu masih banyak impian. Tapi impiannya alhamdulillah terus. Nanti sebaiknya di mana? Di besok raker itu sudah membicarakan bangun gedung apa. Tapi duitnya piye ya dihitung. Saya selama ini ngimpi, urung merencanakan. Tapi ya kenapa ngimpi? Karena belum punya pandangan duit kau ngendi. Tapi akhirnya jadi. Mimpi itu banyak dari impian bukan perencanaan. Makanya rencana itu disusun menggabungkan berbagai aspek sehingga rencananya masuk akal. Nek jenengan kepengin tapi tidak masuk akal itu namanya ngimpi itu bedaden seorang. Tapi kalau rencana itu mesti sudah memperhatikan berbagai aspek. Contoh, ini tahun ini Al-Mumtaz harus punya bengkel otomotif. Ini ngomong tahun ini Al-Mumtaz harus punya. Nah itu dinarasikan dalam bentuk rencana. Tapi duitnya rongono, duitnya apa? Dipertimbangkan gak ada, itu jenenge ngawur. Rencana itu setidak-tidaknya harus nanti pembiayaannya disesuaikan dengan RAB. Jadi makanya kalau jenengan membuat Renstra itu kan mesti inilah nomor kegiatan, terus PC, sumber dana. Kan mesti ngono kan? Nah itu rencana yang bahasanya apa? Yang masuk akal, yang terukur. Rencana yang ilmiah, gitu ya, rencana yang ilmiah. Oke, jadi disusun secara sistematis. Ini kita sebut Renstra. Jadi secara kelembagaan kita mesti menyusun. Jadi jangan sampai kita menyusun sesuatu yang kita nggak ada dananya, nggak ada sarana prasarannya, dan tidak disertai dengan perencanaan pembelian sarana. Disertai pembelian sarana, tapi tidak disertai dengan pandangan di mana duit itu ngawur itu. Nah, Al-Mumtaz memang masih banyak ngimpi, belum rencana yang kaitannya dengan Sarpras ya. Tapi yang lain sampai harus merencanakan secara ilmiah. Masuk ABM arep apa? Prasido krono ngitung duit ya, itu pasti bisa didahulukan. Kan tidak butuh dana terlalu banyak. Nah makanya besok itu rapat itu disertakan ini sumber dana dan jumlahnya. Nah itu mesti dihitung kira-kira RAPBM rencana pendapatan dan belanja madrasah. Rencana pendapatannya berapa, dan sehingga akan dibelanjakan berapa dari madrasah.
Bahkan kalau tentu di situ direncanakan juga kesejahteraan guru mau berapa. Pendapatannya murid bayar 100, muridnya kira 200. Berarti pendapatannya berapa? Pendapatnya berapa itu? 20 juta. 20 juta per bulan. Terus kali 1 tahun 240 juta direncanakan dalam waktu 1 tahun. Kalau semester ya per semester. Tinggi opo ae duit kuwi. Lah itu membuat berkah. Itu. Dan di antara perencanaan itu adalah untuk pembelian sarpras. Aja dihitung kabeh. Hitung kabeh ora ana sarprase. Cuman kita patut sangat bersyukur walaupun impian Al-Mumtaz ini punya. Ya, Al-Mumtaz ini punya dan alhamdulillah ini adalah nasrun minallah wa fathun qarib. Kita harus percaya bahwa ini pertolongan Allah. Niat itu kalau baik pasti pertolongan Allah. Salah satunya begini teman-teman, kita belajar dari menyikapi selamat untuk MA ya, yang akreditasi A dan A ini sangat membanggakan A-nya karena tertinggi nasional itu 96 dan kita hanya satu dikit di bawahnya yaitu 95. Artinya ini adalah nilai yang sangat tinggi. Tahun lalu kita juga A tapi terus ya. Nah ini benar. Pikir-pikir Al-Mumtaz nggak punya kelas. Betul tidak? Ini nanti juga pelajaran bagi Sanawiyah dan NG bertanya. Kita nggak punya kelas. Sebenarnya kalau penilaian akreditasi yang dulu itu tidak punya kelas itu bagian dari pengurangan nilai. Itu tidak dari pengurangan nilai. Sebenarnya tidak punya kelas. Dan kelas itu aturannya dihitung MA itu kelasnya ukurannya 7x8. Itu ukuran minimal terkecil. Kok nilai ternyata 7x6 nilainya sekian. Gitu? Kalau 7x8 nilainya sekian. Terus ada ruang kudono, ruang kepala madrasah, ruang OSIS, ruang guru, ruang BK dan seterusnya. Duwe ora wae. Alhamdulillah memang kita dapat asesor yang berwawasan. Dapat asesor yang berwawasan. Kekurangan itu semua ditutup oleh dalam tanda petik kengawuran kita, tapi kengawuran yang logis dan ilmiah. Yaitu apa? Konsep yang out of the box. Dan itu sudah saya bicarakan sejak 20-15 tahun yang lalu tentang out of the box. Cuma memang perlu waktu untuk meyakinkan orang. Untuk meyakinkan orang. Jangankan sama guru ya. Jangankan sama guru yang waktu itu awal-awal di Al-Mumtaz membuat Al-Mumtaz ini kerdil karena gurunya sendiri tidak yakin dengan konsep kita. Yang berimplikasi kepada murid. Karena bisa jadi sing gembosi gurune dhewe takon-takoni sing murid-murid lama itu. Sing gembosi gurune dhewe karena tidak yakin dengan konsep kita. Dan itu pun ternyata kita juga tidak senada dengan pengawas loh waktu itu.
pengawas itu tidak berani macam-macam di Al-Mumtaz karena takut dengan saya. Rono tak katrok-katrok nih. Ini real itu. Pengawas itu mau tak katrok-katrok nih. Terus tak batasi. Sampai nek rene mau butuh mau apa jalur tanda tangan silahkan. Tapi lek dulu administrasi guru jangan. Itu urusan saya. Saya aja sih. Jadi yang rene ini boleh Pak Yazid. Orang boleh aku. Jadi gerai aku ini malah anu ya. Cuman karena nyiknya pengawas itu kan kemudian tempat lain minta ganti pengawas. Kalau mutas ora, kalau mutas pena anggerit teko jagongan boleh kan tanda tangan boleh, ngono enak. Pengawasnya itu. Nah, tapi itu sebenarnya belum sepakat dengan Al-Mumtaz beliau itu. Tidak berani macam-macam karena memang tidak berani dengan saya. Oh, mengeyel. Tapi ngeyel berdasar Pak pidato ini. Nah, alhamdulillah sekarang ini faktor pendukungnya sudah berbeda, teman-teman. Pemikiran ini pengawas klop sefrekuensi. Takkan nih Pak, Pak Rangga, Mbak Atini ya. Kita punya ide Ausbildung diwujudkan di Al-Mumtaz sekarang, pengawas, oke, ayo kita coba, gitu. Begitu pengawas itu cukup kan? Ono ora pengawas sing wayahe akreditasi melu nunggoni ngono terus berpenampilan sebagai guru ngono ora? Ora pengawas. Nah, ini awake dhewe punya daya dukung luar biasa sekarang. Dan itu Pak Sugeng itu selalu ngomongkan di mana-mana, madrasah masa depan itu ya Al-Mumtaz itu. Sekarang ini. Ya. Yang kasubag Pak Andar itu kalau disebut madrasah karakter ya datangnya ke Al-Mumtaz. Nah, kanwil wae rada adoh ya karena aku saiki jarang nang kanwil sudah balik kasih bukti. Nah, artinya daya dukung kita itu bagus. Sekarang ditambah, nah ini harus testimoni. Teman-teman guru-guru, ada yang ragu-ragu dengan program Al-Mumtaz sekarang. Minimal kalau mungkin Anda masih ragu-ragu, ada yang berani ngebosi santri sekarang? Hah? Gak ada ya? Dulu ada. Sekarang mungkin gak ada. Oke lah, itu bagus. Tapi keyakinan kita bahwa jalan yang kita tempuh ini tidak salah untuk kemajuan Indonesia ke depan. Karena kuncinya itu adalah pendidikan, itu penting. Nah, kalau jenengan sudah mestinya dengan peristiwa akreditasi tidak akan ragu lagi loh. Mestinya ya, kita belajar dari akreditasi. Saya sampaikan, jangan-jangan sampai masih ada yang ragu-ragu. Melalui akreditasi ini menjadi testimoni bahwa kita tidak boleh ragu-ragu lagi terhadap jalan kita. Nyatanya kita yang secara sarpras gedung rangguwe kelas rangguwe kemudian bisa gemuk itu banyak dinilai oleh konsep karena pada waktu beliau datang mestinya kan yang dilihat itu administrasi dulu. Di mana-mana kalau apa namanya survei lapangan, visitasi lapangan itu hari kedua. Di mana-mana, ya. Hari itu bisa kita lakukan hari pertama sudah ke lapangan, karena dipancing oleh videonya Pak Rangga yang belum jadi. Ya, seorang apa wes, seorang apa. Nah, kita tunjukkan tentang konsep. Di situ sambil berjalan itu saya menerangkan tentang konsep pendidikan.
Itu, Pak, jangan hanya letter dengan aturan, tapi kita harus berwawasan kemanfaatan. Akhirnya, melihat apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang kita miliki, maka begitu mau pamit pulang, beliau menyampaikan awalnya kami underestimate, tapi sekarang over. Masih ada keraguan bagimu tentang jalan kita? Loh, asesor wes overestimate loh. Nah, ini pelajaran yang harus kita petik. Asesor aja overestimate. Apakah perlu Al-Muntas masih ada keraguan? Ini makanya seharusnya kita sudah ada keraguan. Wes, jenengan mantep, ayo mujahadah. Maksud mujahadah yo ndonga yo dilakukan sungguh-sungguh, kemudian berilah keyakinan anak-anak untuk belajar bersama dengan kita. Insya Allah melejit. Nah, termasuk sekarang, ayo bareng-bareng dengan anak-anak meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kita tempuh itu benar. Omong no akreditasi A. Omong no. Sampaikan kalau Al-Muntasi banyak dikunjungi orang. Maka perlu review lagi itu video-video kunjungan-kunjungan di Al-Muntasi untuk meyakinkan para santri dan kalau perlu alumni sehingga kita bisa bekerja sama mengundang orang untuk banyak belajar ke ngawuran kita ini. Bahasanya ngawuran kita, terobosan kita ini, out of the box kita ini. Kita bekerja sama yang lebih erat lagi antara stakeholder yang masih ada di sini dengan para alumni. Makanya Mbak Diana pagi tadi saya panggil, ayo di grup alumni itu setiap hari share siapa saja yang pernah berkunjung ke Al-Muntas. Perlu share lagi, saya diskusi dengan wakil presiden. Itu saya dulu betul, wakil presiden buat Dewi apa? Desa wisata. Oh gitu. Buat Dewi desa wisata. Terus buat Agus Kawan. Biar lali ya buat apa asosiasi santri bagus wirausahawan dulu lah pokoknya ini gitu. Itu beliau ya, tapi aku lali gitu. Mungkin di jejak digital masih ada itu. Sehingga tadi Pak Kadir ya. Pak Kadir dokter. Nah, itu di apa? PI ke sini di kunjungan ini di lagi di apa itu ya? Di review lagi ya, sampaikan di Facebookmu, sampaikan di Instagrammu, di bahkan statusmu. Jangan malu-malu untuk menulis MA Al-Muntas, gue ini ya. Jangan malu-malu menulis MA Al-Muntas. Fotonya misalnya teman-teman MA Al-Muntas pernah ditulis MA Al-Muntas, itu masih izin tulis MA Al-Muntas kok. Akan buat video juga apik ngono kok ya apa ucapan selamat dari pahlawan ya. Oh, kalau itu ditambahin tulisan siji le MA Al-Muntas. Ya. Nah ini harus jadi pelajaran untuk sama-sama yakin kemudian melangkah. Nah yakin, insya Allah hasilnya lebih baik. Mau ragu-ragu nggak melangkah, ragu-ragu ya hasilnya biasa ini. Tapi sekarang kita yakin, insya Allah melangkah pun dengan penuh keyakinan hasilnya lebih baik. Orang kalau yakin itu mestinya akan melakukan dengan hati ya, bukan dengan setengah hati ya. Dengan hati. Maka ayo
kita lebih sungguh-sungguh lagi dan kita lebih bebas berekspresi sekarang ini. Pokoknya belajar itu tidak usah terkekang oleh aturan-aturan kelas tentang apa kayak jenenge lebih apa kelas itu supervisi. iya supervisi itu loh anu kelas itu loh. Tapi lebih pakai study is easy and funny gitu. Study is easy and funny. Tapi tetap ada perencanaannya manfaat, aja mau funny toh, boleh lucu toh, itu pelawak. Kalau perlu tidak usah apa namanya, tidak usah urut buku dia itu, pilih sing manfaat. Kalau namanya bukan ini ya, Pak. Matematika yang orang usah sak buku dipelajari kabeh. Ngono kuwi. Selama ini saya menyampaikan orientasinya jangan habisnya materi, tapi anak bisa. Artinya itu juga menyalahi apa? Menyalahi silabus ya. Saya menyalahi silabus, tapi kan kita aja semangat. Itu daripada rampung terus hilang kabeh. Makanya lakukan dengan menyenangkan, buatlah mudah. Rumus-rumus yang ada di matematika itu gantiin rumus-rumus yang ada TikTok dulu. Enggak usah gaya rumus-rumus yang lagi hukum matematika soal cerita dan lain sebagainya muyek nih. Ya. Gitu, saya kira gitu pelajaran itu, Pak. Jadi ulang dulu. Ekonomi itu pilih saja yang ekonomi tentang kewirausahaan bisnis. Rasa kuat ya dipelajari, mumeti bercandasi. Dan untuk yang begini nih pengawas di sekolah, ya. Gue pengawasnya ya banyak pengawasnya ya luas lah pengawasnya, tapi kan sering diskusi dengan saya. Oke, ngawasi di luar sana juga sering diskusi dengan saya bagaimana pendidikan ini. Dan makanya kalau di sini meyakinkan. Kemarin itu kita ngomong-ngomong mau iPad. Jadi gini teman-teman, MA kita coba tahun ini membuka Ausbildung Al-Mumtaz, walaupun nanti namanya Sanpro and Al-Mumtaz. Jadi ada satu kelas uji coba ini. Nih, percobaan itu jangan dicoba. Kita uji coba 6 hari itu 3 hari kerja, 3 hari praktek kerja menurut saya, 3 hari pelajaran. Jadi seluruh pelajaran yang ada tidak harus dipelajari semua. Tidak harus dipelajari semua. Ini kita coba tiru Jerman. Ini kelas Jerman, maju kan? Ini kelas Jerman. Jadi namanya Ausbildung. Kita lakukan di kalau perlu satu kelas ini nanti kerjasama dengan Bumpes itu di tahun ketiga mereka nggak bayar malah dapat sangun. Kalau bisa begitu di kelas 12 dan di prod. Nah, bayar malah dapat kamu. Tapi yang seleksi tidak rata semua gitu. Ada yang kamu ini ya beda-beda nanti murah barang. Selama ini memang Al-Mumtaz entrepreneur, tapi jiwa para alumninya belum entrepreneur. Kita berharap karena guru-gurunya yang ngulang, apalagi kakak kelasnya. Ini wahai kakak kelas yang masih ada di sini, tunjukkan jiwa entrepreneur di adik-adik. Dengan prototipe maka insya Allah tujuan Al-Mumtaz, out of the box-nya Al-Mumtaz akan kemanfaatnya lebih terasa.
Allah gitu. Akreditasi yang diperoleh Al-Muntas sekarang ini meruntuhkan image bahwa madrasah yang bagus, sekolah yang bagus harus punya gedung sarpras yang lengkap. Sekali lagi, akreditasi A yang gemuk di Al-Muntas ini meruntuhkan image bahwa sekolah yang bagus, yang akreditasinya A itu harus punya sarpras yang lengkap dan bagus. Ternyata A tidak hanya miliknya sekolah-sekolah yang punya gedung-gedung yang bagus. Oke, kira-kira gitu ya. Nah ini monggo diyakini. Kita ada yang gabung, Mas. Oh, Mas apa ini? Pian. Mas Pian gabung. Ini bentuk kerjasama kita dengan masyarakat, dan memang kemarin kita juga menyampaikan bagaimana Al-Muntas ini manfaat buat masyarakat, dan itu acungannya jempol juga. Jadi tidak hanya pondok is pondok, tapi pondok is people. Pondok ini masyarakat, maka harus bergaul dengan masyarakat. Maka saya juga ngajak ini yang lingkungan sini, yang cah nom-nom bergabunglah masuk ke Al-Muntas. Tapi untuk memajukan bersama Mas Biannya, tidak hanya gabung terus tidak, kita maju bersama. Akhirnya nanti kerjaan masih bersama. Bilangnya begini, Utat ini maju, Utat ini maju. Karena apa? Punya gobung, punya banyak UKM yang cukup melejit, bahkan punya koperasi yang sekarang juga sudah miliatan ininya koperasi desanya. Kemudian Bunder, Sambu itu juga punya itu, dan seterusnya. Beci punya apa? Kemarin ada orang yang datang ke saya menyampaikan itu. Orang minder begitu ngomongkan Bunder dan apa? Beci. Bunder dan Beci. Kutat. Beci ini diupdate. Ternyata orang bisa menjawab, Beci punya pondok. Beci punya Mas Bian. Beci punya pondok. Tapi kalau pondok berjalan tanpa kemanfaatan terhadap masyarakat sekitar, ya apa? Ya kurang maksimal. Maka kita bersama. Besok malam ketuanya Karang Taruna kita sudah punya pasar. Jadi dalam memutuskan segala sesuatu ya tetap pertimbangkan pasar juga ya. Termasuk mau liburan terus udah pasar, kira-kira pasarnya bubar. Nah, pertimbangan itu, maka tadi ya pasar itu sudah sesuk. Oh, ini belum paham tentang ini, belum paham tentang apa konteks perjuangan ini ya, bagaimana power people ini ya. Bunder ini termasuk desanya ya, Mbak itu nih, Bu Fitri ya. Bu Fitri Bunder kan? Di situ sudah tahu ada penduren yang baru. Kita insya Allah nanti juga berencana buat penduren. Kita buat penduren, tapi bersama dengan masyarakat. Gitu. Ya kemarin ada tamu itu baru cerita kalau di
di situ sudah ada kebun durian. Padahal saya merencanakan, ternyata tetap kalah duluan ini kalau buder, tetap kalah duluan. Nah, ini Mbak, Alida, duit apa kan? IH, ini daerah anu, kan? Itu bukan sakti satu. Tanjung Ngembes apa Ngembes? Andalannya apa Ngembes? Salam. Watu ireng. Iya wis duwe to, duwe Pak. Bunder wis duwe, lho beji apa? Beji pondok pesantren yang menyatu. Maka lihat itu ya. Jadi teman-teman yang ingin saya tekankan betul ayo ini jadikan momen ya, ini jadikan momen. Tapi sesuk ya syukur-syukur MTS yo sekitar A ya. Terus berikutnya nanti kalau MI ya bagi saya sebenarnya secara pribadi A, B, C itu kan pengaruh bagi saya. Tapi kan masyarakat kan masuklah ke dunia mereka, bawalah mereka ke dunia kita kan. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan ini menambah semangat kita. Neng semangat tenan ya tetap legal itu, semangat tenan.